Sekarang Man City ikut dalam perburuan Xavi Simon. Turun jadi 50, MU terakhir mau di 50. Tapi Chelsea masih stay di angka 30. Mungkin win-win solutionnya adalah tapi kabarnya Chelsea nih, si Maresca nggak butuh kiper baru. Dia percaya sama Sanchez dan juga Jorgensen. Gue sih kagak percaya ya. Dan rumornya Chelsea ngincer back Leverkusen asal Ekuador, Piero Hincapi. Ini masih muda, 23 tahun. Seharusnya bisa lah ya pakai agentnya Moses Caicedo. Balik pemain dari Brighton. Wah, ini dia nih. Fans MU selamat menikmati negosiasi sama Brighton. Dulu Chelsea ngambil pemain susah banget. Kacau. Tapi sekarang semenjak jadi klub juara dunia, wow, kebalik. Pemain yang berebut untuk datang ke Chelsea. Sebut saja Xavi Simon dan juga Alejandro Garnacho. Kita udah sepakat dengan pemainnya, tapi belum dengan klubnya. Kita bahas satu persatu. Yang udah makin dekat adalah Xavi Simon. Cuma sampai sekarang belum ada kepastian, belum ada here we go juga. Padahal Chelsea sama pemainnya udah deal. Tapi kenapa belum terjadi? Karena klubnya ini RB Leipzig minta dimasukin Christopher Nkunku, yaitu mantan RB Leipzig. Minta dimasukin kesepakatan. Cuma Nkunku belum tentu mau. Karena kan Leipzig kagak main di Eropa tahun depan. Nggak kayak Chelsea, klub juara dunia. Tapi win-win solusinya mungkin bisa Nkunku itu dimasukin sebagai pinjaman. Kalau dijual kan belum tentu mau, gajinya juga belum tentu cocok, ya kan? Sebenarnya Nkunku ini udah termasuk daftar pemain Chelsea yang bakal dijual bersama Jackson. Kita tinggal tunggu aja nih, kapan here we go-nya dari Xavi Simon. Sebenarnya gue juga kurang setuju Xavi Simon ya, karena stok udah melimpah banget, ditambah Gitten juga kemarin oke banget mainnya. Cuman Xavi Simon ini pemain yang bisa main di banyak posisi. Bisa di sayap kiri, bisa di belakang penyerang, bisa juga di tengah posisi Enzo. Lumayan itu. Chelsea banget kan? Muda, potensial, bisa main di banyak posisi. Tambah lagi, sekarang Man City ikut dalam perburuan Xavi Simon. Wow, ada Pep juga lagi di sana. Bahaya nih. Menurut gue sikat aja sih Xavi Simon, buruan deh. Amanin, ya kan? Karena City sendiri udah kehilangan banyak pemain sayapnya nih. Savinho yang bakal dibeli Tottenham, Grealish udah ke Everton, dan juga McAtee bakal ke Nottingham. Wah, ini kalau Chelsea nggak sat-set keburu disikat sama City. Pemain yang kedua ada Alejandro Garnacho yang benar-benar ngebet pengen banget ke Chelsea. Ini nggak main-main ya. Sebenarnya dari Januari kemarin dia bakal ke Chelsea. Cuma belum terrealisasi aja sampai saat ini. Dia saking ngebetnya pengen ke Chelsea, dia sampai bilang, gue cuma mau pindah ke Chelsea. Ke negara lain tuh banyak, ada Jerman, ada Italia, ada Arab, ngebet datangin Garnacho. Tapi Garnacho-nya nggak mau, pengen di Liga Premier. Dan klubnya adalah Chelsea, klub juara dunia. Sampai dibikin statement, lebih baik gue stay di sini, nggak main 6 bulan sampai dengan 12 bulan, daripada gue pindah ke klub lain. Ditambah dengan kisi-kisi dari instastory-nya Garnacho, dia latihan sendiri, dan juga ada kayak jam pasir kebalik. Itu bisa jadi tuh teka-tekinya adalah tinggal menunggu waktu saja, ya kan? Kenapa belum terrealisasi? Ini jadi ada di kesepakatan masalah harga. MU yang awalnya naruh di 100 juta untuk Garnacho, nggak laku dia tuh, bertingkah turun jadi 70, ya kan? Nggak ada yang minat, turun jadi 50, MU terakhir mau di 50. Tapi Chelsea masih stay di angka 30. Mungkin win-win solutionnya adalah 40 kali bisa ya. Tapi Garnacho tingkahnya udah kayak gini, liatin tuh. Emang gue nggak berani jamin dia bakal bertingkah lagi di Chelsea ya, karena yang udah kayak Sancho bertingkah di MU, di Chelsea aman-aman aja. Jadi gimana nih? Kalian setuju nggak kalau Garnacho bakal gabung ke Chelsea? Kira-kira berapa harganya? Komen di bawah. Donnarumma fix cabut dari PSG. Kemana dia akan berlabuh? Premier League. Ini dia tujuannya. Tenang, Donnarumma banyak peminatnya. Ada 3 tim Premier League yang ngincer dia. 2 Manchester, ada Manchester United, Manchester City, dan juga ada nih Chelsea. Tapi kabarnya Chelsea nih, si Maresca nggak butuh kiper baru. Dia percaya sama Sanchez dan juga Jorgensen. Gue sih kagak percaya ya. Kenapa nggak diangkut tuh Donnarumma? Aduh. Kemungkinan besar dia bakal ke Manchester United. Karena MU udah hilang kepercayaan sama si Andre Onana. Kalau gue sebagai penikmat bola, lebih suka MU tetap pakai Onana. Orang nangkap-nangkap. Biar ada bahan lawakan gitu. Cuman ya MU udah bakalan serius banget nih. Duitnya juga ada aja lagi, nemu aja nih. Cuma nggak tahu ya ini bakalan disikat sama MU atau dia tetap stay pakai Bayindir dan juga Onana. Kalau fansnya gue tau nih pasti ngarep banget nih Donnarumma ke MU. Tapi ke City bisa jadi, apalagi City udah hampir kehilangan yang namanya tuh Ederson, ya kan?
Ini nih bisa jadi nih ke City nih, Donnarumma. Ini calonnya kalau 3 kandidat ya. Donnarumma main di UCL, ada Chelsea dan juga si City. City udah ngebet Donnarumma. Kalau Chelsea udah dibilang mundur, udah nggak masuk ke dalam persaingan Donnarumma. Udah fix bakalan City nih. Cuma nggak tahu ya. MU seterpuruk-puruknya MU tetap memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para pemain. Menurut kalian Donnarumma cocoknya ke mana? MU, City, atau Chelsea? Nggak mungkin kali ya. Kalau musim lalu Chelsea bermasalah dengan lini depan, tahun ini alhamdulillah lini depan udah mulai terselesaikan permasalahannya. Yang jadi masalah adalah tahun ini Chelsea bermasalah dengan lini belakangnya. Musim lalu ada Levi Colwill aja, Sanchez nggak bisa diandelin. Nggak selamanya Sanchez jadi Sanchez. Apalagi nih musim ini Levi Colwill-nya cedera ACL, terancam absen sepanjang musim. Ya nggak serba salah ya. Musim lalu Fofananya absen, Levi Colwill-nya aman. Tahun ini Fofana comeback, Levi Colwill-nya cedera ACL. Semusim nggak ada Colwill. Mau nggak mau kudu ada back penggantinya. Sebenarnya stok back Chelsea ini masih melimpah ya. Ada Renato Vega, ada Anselino, ada juga Disasi, bagi hasil masih bisa diperdayakan tuh. Dan juga ada Alfie Girlis. Cuma kan itu semua masuk daftar jual ya. Bingung juga. Kalau gua jadi Maresca, gua nggak usah datengin back baru, lebih baik Vega yang pengen dijual tuh, yang biasa dimainin di back sayap kiri, manfaatin dia sebagai back tengah. Kadang kan dia ngebet banget main di posisi back tengah. Kayak di Juventus dia seneng banget nih main di back tengah dan juga hasilnya bagus juga, memuaskan. Ditambah dia sama-sama kaki kiri. Nah itu solusi dari gua. Atau kalau emang duitnya sayang, kalau nggak dilepas ya kan, Vega udah lepas jadi lepas. Tapi masih banyak back yang lain. Kayaknya Chelsea nggak mau nih, tetep ngebet pengen belanja, takut duitnya basi ya kan. Dan rumornya Chelsea ngincer back Leverkusen asal Ekuador, Piero Hincapi. Ini masih muda, 23 tahun, seharusnya bisa lah ya pakai agentnya Moses Caicedo. Yang jadi masalah adalah ini yang ngincer bukan cuma Chelsea, ada Real Madrid dan juga ada Liverpool. Dimana Liverpool udah beli 2 pemain Leverkusen, ada Frimpong, ada Florian Wirtz. Madrid saingannya berat juga, ada mantan pelatihnya yang lagi krisis back juga tuh Real Madrid, ya kan? Tapi Real Madrid katanya dari Florentino Perez udah ada statement kalau dia nggak bakal ngasih uang untuk belanja Xabi Alonso. Ya udah deh Mariska, kalau emang pengen belanja udah sikat deh, cepetan deh. Mumpung bursa transfer belum tutup, ya kan? Dan juga udah mau mulai nih Liga Inggris. Tapi kalau dari gua, manfaatin aja yang ada, Renato Vega. Karena kalau kita berharap sama Fofana, belum tentu dia sehat walafiat. Ya semoga aja dia sehat walafiat dan juga lini belakangnya nggak krisis. Dan yang utama adalah Sanchez menjadi Sanchez. Kalau menurut kalian gimana? Apakah harus beli back atau pakai? Supaya dapetin Sesko, MU belum berhenti belanja pemain. Kali ini dia incer Baleba. Bukan pemain Madura ya, Baleba. Bukan. Baleba pemain dari Brighton. Wah, ini dia nih. Fans MU selamat menikmati negosiasi sama Brighton. Emang bakalan sengit, bakalan kolot nih ya. Si Brighton ini masalah harga. Udah, Chelsea udah pengalaman karena Chelsea adalah pelanggan setia dari Brighton Shop. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya transfer Moses Caicedo, fans MU pada ngeledekin, mahal banget untuk seorang Moses Caicedo gitu kan. Cuman lu lihat hasilnya, worth it kan? Nah, kali ini MU mulai ngelirik pemain Brighton. Tapi gue juga bingung, Brighton ini nggak kehabisan gelandang bertahan terbaik loh. Dari Bissouma, lalu ada Caicedo, kali ini dia punya Baleba. Gila, nggak ada habis-habisnya. Ini pemandu bakatnya luar biasa banget ya. Tapi kemungkinan MU bakal dapetin si Baleba ini. Walaupun harganya ini lebih dari 100 juta ya kan. Kalau menurut gue emang agak-agak aneh. Baleba belum kelihatan banget nih. Sama, Caicedo juga sebelumnya nggak begitu kelihatan. Tapi emang potensinya luar biasa. Dan udah terbukti lah 2 tahun di Chelsea. Dapat itu gelar. Lumayan kan. Baleba ini harusnya MU bisa manfaatin agentnya itu si Yolo Ino. Bukan. Yeri Loro. Apa sih namanya? Leri Yoro. Tahu deh. Karena itu mantan rekan Steamnya, harusnya bisa lah ya pakai agent dianya itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah duitnya dari mana MU? Dari mana? Tenang, MU bakal manfaatin penjualan dari Garnacho ke Chelsea, makanya di-push harganya 50. Biar nambahnya tuh nggak jauh-jauh banget, ditambah dengan penjualan Højlund. Apa yang jadi masalah? Garnacho nggak ada yang mau beli 50, Chelsea maunya di 30. Højlund belum ada peminatnya. Ujung-ujung pinjaman. Kalau emang pinjaman berbayar paling 5 juta. Cuman nggak tahu nih, fans MU apakah rela ngegelondorin uang sebanyak itu untuk Baleba? Gimana? Rela nggak? Lihat Chelsea, ikhlas-ikhlas aja. Kalau emang ikhlas,
insya Allah rezekinya naik kelas. Selamat menikmati belanja dengan Brighton Shop.